Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Mas Rivianto akan melanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah episode ke-29. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin awal mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy. Kaum muslimin permulaan atau ashabiguna awalun melaksanakan ibadah merasa secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan dengan sangat baik. Beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan penuh kasih sayang, lembut, dan sayang. Pada malam hari, beliau tidak cepat tidur. Beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Beliau selalu merenung tentang nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh imannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membencinya. Kalau orang lain telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga sebagaimana merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah Muhammad mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Jamuan makan untuk kerabat. Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau mendakwah kepada kerabatnya. Wahyu ini tertuang dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat 214. Begini artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab kepada apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Demikian surat Asy-Syu'ara ayat 217. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang. Muhammad, beri aku arak, seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, "Saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu di tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruhku mengajak kamu sekalian, siapa yang antara kamu yang mau mendukungku?" Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abi Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, "Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tantang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, "Inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya, ikuti dan patuhilah dia." Mendadak tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, "Ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi anakmu sendiri." Kemudian semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa di antara mereka akan ditebas Ali. Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Walid bin Mughirah. Pada awal kenabian ada seorang bernama Walid bin Mughirah. Ia mempunyai 2 sahabat yang merupakan penyair hebat. Dengan syair-syairnya mereka berusaha menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syair. Walid mempengaruhi orang banyak dengan 2 sahabat penyairnya. Penduduk Mekah tidak hero. Meski ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluas dengan cepat, penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu hero. Mereka menduga ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka yang akhirnya yang menang pasti Hubal, Lata dan Uzza. Pikir mereka, tidak sadar bahwa keinginan murni yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dikalahkan. Demikianlah Sirah Nabawiyah episode ke-29. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama umat muslim. Dan jangan lupa follow yang belum follow supaya kita berteman di TikTok dan di sosial media lainnya. Dan jangan lupa di like supaya menambah semangat saya untuk membacakan Sirah Nabawiyah hingga episode terakhir ke-160. Dan jangan lupa di komen yang positif untuk membantu saya memperbaiki penyampaian Sirah Nabawiyah ini. Dan jangan lupa pula di sharing ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu, karena cerita ini akan abadi sepanjang masa, sepanjang dunia masih ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.